Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Wijaya STMkom. Saat ini saya adalah salah satu dosen yang ditugaskan dalam program studi S1 Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Saya adalah lulusan sarjana teknik di Universitas Dayang Iksanuddin dan lulusan Magister Sistem Informasi di Universitas Diponegoro. Sehingga pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman web dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah pemrograman web adalah mata kuliah wajib di Prodi yang terdiri dari 3 SKS dan ditempatkan dalam semester 4. Selanjutnya, bentuk penilaiannya terdiri dari absensi, tugas, UTS, dan UAS. Serta mata kuliah ini merupakan mata kuliah di kurikulum Prodi Ilmu Komputer Universitas 19 November Kolaka. Mata kuliah pemrograman web ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan dalam memahami konsep serta mengembangkan aplikasi berbasis web berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya, untuk capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar dokumen HTML serta fungsi-fungsi elemen utama HTML. Proses pembelajaran akan dilaksanakan melalui kegiatan ceramah interaktif, praktik, diskusi, pemberian contoh, dan evaluasi pemahaman mahasiswa. Mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta menghubungkan materi dengan penggunaan teknologi web dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan ditunjukkan proses belajar mengajar di ruang kelas kuliah berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Untuk hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi untuk judulnya yaitu tentang struktur HTML. Jadi yang pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai HTML. Kalau di bahasa Inggris kan itu bisa disebut HTML. Dan kalau bahasa Indonesianya kita bisa sebut HTML. Oke. Jadi mungkin perlu saya ingatkan kembali HTML merupakan suatu bahasa markup yang digunakan untuk mendesain atau membuat sebuah website, sehingga kita lebih mudah membuat sebuah website. Seperti misalnya website sekolah, website universitas, atau bisa disebut sebagai blog yang sering kita baca di internet itu. Misalnya website berita atau media dan sebagainya. Nah, jadi itu ya untuk penyegaran ulang mengenai HTML. Oke, selanjutnya mengenai struktur HTML. HTML sendiri itu memiliki yang namanya struktur. Di sini yang pertama menggunakan ekstensi HTML atau HTML. Jadi di setiap filenya itu nama file terus diakhiri dengan ekstensi HTML dan atau HTML. Nah, kalau ekstensinya lain yang biasa kita gunakan itu misalnya untuk pengetikan, ekstensinya itu docx atau doc. Terus misalnya untuk Excel, ekstensinya XLS atau XLSX.
Nah, di HTML sendiri itu menggunakan ekstensi HTML dan HTML. Jadi yang perlu diketahui dulu, dia menggunakan ekstensi HTML dan atau HTML. Selanjutnya, struktur HTML yang kedua, ketika kita membuat sebuah bahasa HTML, kita menggunakan aplikasi. Nah, kalau mau aplikasi yang simpel, yang tidak repot, yang sudah tersedia di laptop masing-masing atau bahkan di handphone, itu menggunakan Notepad atau Notes. Itu yang mudah. Kalau mau yang lebih agak bervariasi atau berwarna, kita bisa menggunakan aplikasi Visual Studio Code atau Adobe Dreamweaver atau aplikasi yang lainnya. Ada juga yang bisa biasa gunakan Sublime Text. Nah, struktur yang ketiga, elemen menggunakan ada head, ada body, ada tabel, ada paragraf, dan ada list. Dan ini yang umum digunakan untuk elemennya. Untuk posisinya, kalau head itu berada paling atas, body itu berada di tengah, terus paragraf sama list itu berada di tengah juga. Kemudian yang keempat itu menggunakan tag, buka kurung siku dan tutup kurung siku, itu secara berpasangan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang tidak perlu berpasangan. Jadi dibuka kurung sikunya dan tutup kurung sikunya hanya di depan saja, tidak perlu di belakang. Jadi misalnya ada satu baris membuat HTML dengan Notepad atau aplikasi sejenis, di depannya ada kurung sikunya sebelum kata membuat, dan di akhir dengan sejenis ada kurung sikunya. Nah, ada juga tidak perlu, langsung saja di depannya saja sebelum kata membuat misalnya, seperti itu. Nah, ini bentuk strukturnya. Nah, selanjutnya ini kita masuk bagian bisa dibilang bahasanya. Nah, ini mengenal elemen head. Tadi ada dari strukturnya kita pecah-pecah lagi. Ada menggunakan elemen. Nah, salah satunya di sini menggunakan head. Nah, di sini head digunakan untuk memberikan judul dari dokumen yang diikuti dengan title. Nah, jadi ini yang berada paling atas. Pertama, nah ini langsung contohnya ada dimasukkan HTML. Kemudian selanjutnya diikuti oleh head. Jadi itu sesuai dengan strukturnya tadi. Itu ada kurung siku untuk membuka dan menutup seperti ini. Terus untuk judul di sini misalnya pemrograman web di antara titel. Ini contohnya ini hanya menampilkan judulnya saja. Jadi nanti tampilannya kosong. Hanya untuk judulnya saja. Kemudian diakhiri dengan kurung siku tanda straight head. Karena di atas sudah ada head, jadi ada headnya juga di akhir. Nah, ada juga titel, terus diakhiri dengan titel ada tanda straight. Dan karena diawali dengan HTML, maka diakhiri juga dengan HTML dengan ada tambahan tanda straight. Oke, ini yang untuk head. Selanjutnya, tadi di struktur selain head ada body. Nah, elemen body digunakan untuk mengisi semua yang akan ditampilkan dalam dokumen HTML. Jadi, ketika kita membuat sebuah website itu
yang ingin kita berikan informasi, yang ingin kita isi, kita masukkan di dalam body semua. Tapi dengan ketentuan kurung siku buka body, terus kurung siku tutup body. Nah, di bawah itu. Nah, di sini ada contohnya. Nah, seperti petunjuk yang tadi di awal dengan HTML, kemudian ada head, ada title, dan setelah itu, setelah ditutup yang headnya itu, kemudian masukkan body. Nah, ini isinya. Jadi ini adalah, jadi nanti ada tulisannya halaman warna putih, ada tulisan ini adalah percobaan pertama halaman web. Ada tulisan seperti itu. Kemudian ditutup dengan body dan HTML. Jadi untuk bahasa HTML ini masih bisa dibilang tergolong agak mudah karena hanya seperti begini saja. Tinggal ditambah-tambahkan saja. Mau ditambahkan informasinya, tinggal di enter saja. Seperti itu. Nah, selain elemen-elemen ada juga yang namanya tag pada HTML. Nah, yang paling sering digunakan yang ini. Ada heading, ada paragraf, ada font, ada break line, ada horizontal line, dan margin. Nah, selanjutnya yang kita bahas dulu tentang heading. Heading merupakan tag yang digunakan untuk membuat judul dari sebuah dokumen HTML. Jadi selain judul yang tadi, yang head title itu judul paling atas. Jadi misalnya di browser kita gunakan Google Chrome atau menggunakan Firefox. Nah, biasa di tab-tabnya itu ada tulisan di tabnya itu. Nah, yang tulisan di tab-tabnya browser itu, itulah yang namanya title. Nah, kalau heading ini beda lagi. Jadi judul di dalam dokumen HTML, judul di yang tampilan websitenya kita. Nah, di sini ada ukurannya dari 1 sampai 6. Jadi masing-masing heading 1 sampai heading 6 itu masing-masing ukuran berbeda. Yang paling besar itu heading 1. Yang paling kecil itu heading 6. Jadi terserah mau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di judul sebuah website itu yang paling besar itu heading 1 dan yang paling kecil itu 6. Kalau 7, 8, 9 itu tidak ada. Nggak ada, hanya sampai 6 aja. Nah, contohnya ini ada H1 berarti heading 1. Kalau H2 heading 2. Nah, sini contohnya H1. Belajar web hari ini. Oke, terus ditutup dengan strap H1. Tuh. Nah, ini penempatannya ini di dalam body. Tadi kan ada body, nah di bawahnya. Oke, selain heading ada yang namanya tag paragraf. Jadi ini paragraf ini digunakan untuk mengatur paragrafnya, paragraf sendiri. Misalnya kita buat sebuah paragraf, 2 buah paragraf, 3 dan seterusnya. Nah, kita menggunakan tag paragraf ini. Nah, di tag paragraf ini itu bisa kita atur ukuran untuk perataan paragraf. Misalnya rata kiri, rata tengah, rata kiri kanan, dan rata kanan. Nah, di sini contohnya dia menggunakan rata kanan. Ditandai dengan kurung siku buka P alleged right. Right kan artinya kanan. Kalau misalnya kiri berarti left. Seperti itu dan yang lainnya. Terus diisi apa paragrafnya. Jadi paragraf yang ini adalah halaman pertama saya, ini bisa diganti. Itu sepanjang apapun ditulis, dimasukkan.
Dia bisa berupa paragraf, kalimat, dan bahkan huruf juga bisa. Karena tidak menutup kemungkinan sebuah website ada yang hanya ditampilkan satu huruf di pinggir-pinggir, terus tidak mau disatukan dengan huruf atau paragraf yang lain. Seperti itu. Biasa misalnya huruf P sendiri di atas, terus ada paragraf di bawah. Itu bisa. Nah, selanjutnya tag font. Untuk font ini digunakan untuk mengatur bentuk, tampilan, serta ukuran. Nah, di contohnya ini untuk jenis tulisan. Jenis tulisan kita gunakan Comic Sans MS. Nah, ini ada di gambarnya ini ada beberapa jenis tulisan, ada serif, ada monospace, ada fantasi, ada kursif, dan yang lainnya. Masih banyak jenis tulisan yang lain. Yang penting browsernya mendukung atau font di browser itu mendukung. Karena terkadang meskipun kita sudah taruh tulisan yang kita mau, itu kalau browsernya tidak mendukung maka dia menggunakan tulisan default. Jadi misalnya tulisan default Times New Roman, sementara kita sudah masukkan Comic Sans MS, malah yang muncul Times New Roman. Nah, jadi yang penting browser yang mendukung tulisan-tulisan yang contoh-contoh yang ada ini itu bisa sesuai yang kita mau. Itu jenis tulisan yang ada yang modelnya agak bagus, ada yang biasa aja. Oke, itu ya. Ini untuk tulisan. Kalau untuk warna dia font color, ganti tulisan face itu jadi color. Jadi kalau mau warna yang gampang kan ada merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Tapi karena ini bahasa HTML, jadi jangan pakai kata merah, kuning, hijau. Kita pakai yang bahasa Inggrisnya, merah, red. Berarti font color red. Kalau misalnya kuning, font color yellow. Tuh. Kalau mau untuk ukuran, misalnya untuk membuat skripsi misalnya, kan syaratnya font size-nya 12, ukuran tulisannya 12. Nah, kita tulis saja font size sama dengan 12 pt, ditambahkan di akhiran pt point, seperti itu. Nah, di sini diawali dengan font dan diakhiri dengan font juga. Tidak perlu font face, font saja, karena di sini namanya tag font. Begitu. Oke, selanjutnya ada tag break line. Digunakan untuk memotong kalimat atau pindah baris. Jadi kalau kalimat panjang, sepanjang apapun itu, terus maunya kita potong, dia pindah ke bawah itu baris. Jangan dia memanjang saja begitu. Maunya dia turun ke bawah. Ibaratnya di enter. Kita bisa menggunakan break line. Nah, ini contohnya. Misalnya ada tulisan file baru saya ada di bawah, terus enter. Ini file saya. Yang BR-nya itu untuk enternya. Jadi dia terpisah. Jadi nanti bentuk tulisannya file baru saya ada di bawah, terus BR-nya itu hilang. Ini file saya, dia enter di bawah. Jadi itu untuk break line. Nah, selanjutnya ada tag horizontal line. Tag horizontal line digunakan untuk garis mendatar, pemisah. Jadi ada sebuah garis. Garis yang seperti begini biasa digunakan misalnya kalau kita membuat kop surat. Jadi di halaman web misalnya ada sebuah halaman surat. Nah, kalau kita membuat kop surat tanpa dokumen PDF, bisa kita gunakan HR ini. Dia di sini perintahnya menggunakan HR, horizontal line. Bisa. Jadi ini contohnya HR color, warnanya blue atau biru, allegiance-nya right, berarti nanti dia sebelah kanan. Ukurannya 200 pixel, size-nya ketebalannya 3 poin. Jadi 3 poin ketebalannya, tipis sekali itu sebenarnya. Ini hanya contohnya. Jadi ini warnanya biru, garisnya dia posisinya di sebelah kanan,
panjang garisnya 200 pixel, size-nya ukurannya 3 poin. Ya, gitu. Karena mungkin 200 pixel tidak memenuhi garisnya itu sampai sepanjang misalnya laptop ini tidak, kalau kita tarik ini bukan 200 pixel ini. Kalau 200 pixel kurang lebih hanya segini setengahnya kurang lebih. Jadi nanti garisnya posisinya sebelah kanan, terus hanya ya kurang lebih setengah lah, seperti itu. Kemudian ada tag Mercury. Nah, untuk Mercury sendiri di sini merupakan sebuah teks berjalan atau bergerak pada dokumen HTML. Nah, contohnya di sini ada beberapa. Kalau misalnya kita mau buat bergerak dari kanan ke kiri, dari kanan, jadi ada tulisan kata misalnya itu. Terus dia mau bergerak dari kanan, jadi posisinya dari sini ada tulisan ini. Terus dia bergerak dari kanan ke kiri, dari sini dia bergerak ke sini, dari kanan ke kiri ke sini. Nah, itu kita bisa gunakan Mercury direction left. Jadi yang tulisan ini tulisan bergerak ke kiri, itu nanti akan bergerak pelan-pelan. Nah, kalau mau ke bawah, kita bisa gunakan Mercury direction down. Nanti ada tulisan dari atas, posisinya awalnya atas, terus nanti turun ke bawah. Ini bisa digunakan mungkin kayak seperti film-film seperti itu. Oke, selanjutnya yang untuk tulisan memantul dari kiri ke kanan, jadi dia mantul-mantul kiri kanan. Itu kita bisa gunakan Mercury Beaver Alternate. Ini tulisan memantul. Jadi nanti tulisannya memantul seperti itu. Oke, sebelum mungkin masuk di saya simpulkan nanti, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak. Oke, silakan bisa sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Sujud. Oke, silakan Adapun Sujud. pertanyaan yang saya ingin ajukan yaitu apa fungsi elemen? Fungsi elemen. Ya Pak. Elemen. Bentar ya, kita lihatkan dulu elemennya. Nah ini ada elemen head, ada elemen body. Jadi seperti ini. Itu kalau sebuah bahasa, mau bahasa pemrograman ataupun bahasa apapun itu pasti ada yang diawali dan ada diakhiri. Sebagai penanda, kalau untuk permulaan ini kan yang misalnya yang head, permulaannya untuk awal. Jadi ini dia kan modelnya struktur bahasa. Jadi bahasa, bagaimana kita gunakan bahasa? Di sini sebutannya bahasa markup. Bagaimana kita gunakan bahasa itu untuk bisa tampil menjadi sebuah website. Nah, itu pasti ada awalannya sama ada akhirannya. Nah, fungsi dari elemen ini yang bisa digunakan sini misalnya yang head itu sebagai awalan. Ini ada pengertiannya. Memberikan judul sebuah dokumen. Jadi diawali. Jadi dari atas dulu head. Kemudian ada body. Body itu untuk isinya. Jadi kalau tidak ada body ini nanti tidak bisa tertampil. Jadi harus ada body untuk menampilkan isi sebuah halaman website. Nah kalau tidak ada head juga nanti di atas itu kosong. Kalaupun ada body, ada isinya, tapi tidak ada di judul di atas itu, di tabnya itu tidak ada, kosong.
Jadi untuk bisa lebih bagus sebuah website itu harus lengkap semua. Ada, kalau di sini awalannya itu head, terus ada body yang tengah-tengahnya, terus diakhiri dengan HTML juga. Begitu. Ibaratnya kepala, badan sama kaki. Begitu. Itu konsepnya. Supaya bisa tampil sebuah website seperti itu. Oke, dimengerti? Setuju? Mengerti Pak. Oke, terima kasih. Nah, siapa tahu dari yang misalnya yang perempuan ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, silakan bisa sebutkan namanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Krisna Muslim. Jadi berdasarkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada pertanyaan saya, apa fungsi elemen HTML yang diletakkan di awal sebelum elemen head? Demikian. Fungsi elemen HTML yang itu ya, yang contohnya ini, yang sebelum head. Oke, jadi seperti ini. Untuk membuat sebuah website, nah di sini karena yang kita pelajari tentang HTML atau HTML, tentunya kita harus memanggil prosedur itu dulu. Prosedurnya apa? Karena ini bahasanya yang menggunakan HTML, otomatis harus ada yang dipanggil. Ya, yang dipanggil di sini yaitu HTML sendiri. Begitu. Jadi kalau seandainya kita langsung saja, itu mungkin nanti tampilannya tulisan biasa saja, tulisan biasa, ataupun jadinya blank warna putih. Nah, supaya bisa berfungsi dan itu dianggap sebagai bahasa HTML, maka digunakan elemen HTML seperti itu. Di contohnya, karena kita menggunakan bahasa HTML. Oke, dimengerti? Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Siapa tahu masih ada lagi? Supaya saya bisa simpulkan untuk materi hari ini. Sepertinya sudah tidak ada ya? Oke, baiklah. Mungkin untuk kesimpulan dari materi hari ini, pada struktur HTML terdapat beberapa elemen dan tag-tag yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan halaman website. Antara lain ada elemen body, ada head, selain ada elemen, ada tag juga. Tag heading, paragraf, font, brief, dan horizontal line serta margin. Oke, jadi semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dimengerti ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pemrograman web yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pemrograman web, program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026.
dan dari Kemendiksaintek. Serta tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dosen, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Demikianlah proses PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2026 kali ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.